Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhitung banyaknya. Semoga kita diberi hidayah, kemampuan untuk mensyukurinya. Amin. Selawat dan salam semoga kita senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah dijadikan Allah sebagai utusan hasanah, suri tauladan yang paling baik. Hadirin jemaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat adalah suatu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan beberapa dan syarat dan rukun tertentu. Sholat merupakan kewajiban yang bersifat pribadi yang individu. Dalam istilah ini disebut fardu ain. Setiap orang Islam wajib melaksanakan. Orang yang tidak wajib melaksanakan sholat ialah anak-anak yang belum balik, perempuan yang hadatsun nifas, dan orang gila. Orang yang melalaikan sholatnya diancam dengan siksaan yang sangat pedih di dalam neraka wahid nanti di akhirat. Dan di dalam hidupnya selalu diliputi dengan kesialan, kecelakaan, baik hidupnya di dunia lebih-lebih di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maun ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Yang artinya celaka bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat tersebut dinyatakan oleh Allah bahwa neraka wahid itu disiapkan bagi orang-orang yang sholat tetapi lalai. Dia sudah sholat tetapi belum dianggap orang yang telah melaksanakan sholat. Itulah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang termasuk lalai dalam sholatnya antara lain: yang pertama, orang yang mengakhirkan waktu sholat, menunda waktu, bahkan tak jarang habis waktu baru bersolat. Yang kedua, orang dia dalam melaksanakan sholat ketika ada orang lain melihatnya, berusaha memperbaiki sholatnya, bahkan kelihatan khusyuk. Tetapi kalau sendiri tak ada orang lain, maka dia akan laksanakan sholat acuh tak acuh. Bahkan dia tidak sholat sekaligus, bukannya dia mengharapkan ridha Allah, tetapi dia mengharapkan keridhaan atas penilaian orang. Yang ketiga, orang yang terlalu cepat melaksanakan sholat sehingga tidak sempurna gerakan dan bacaan sholatnya, tidak ada tumanina di dalam sholatnya. Suatu hari Nabi melihat seseorang sholat tetapi terlalu cepat. Setelah sholat Nabi menyuruhnya sholat kembali. Nabi mengatakan, irji'u fasolli fa innaka liman tusolli, yang artinya kembalilah sholat karena kamu belum dianggap orang yang telah melaksanakan sholat. Yang keempat, orang yang termasuk lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Ia sedang sholat tetapi ingatan dan perhatian di kemana-mana. Ketika dirinya sedang sholat, ingatannya ada di depan TV, di kantor, di pasar dan sebagainya. Bahkan dia lupa dirinya dalam melaksanakan sholat sehingga tidak tahu berapa rakaat yang telah dia lakukan. Lupa dan lalai. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, itulah antara lain orang-orang yang termasuk lalai dalam sholatnya, yang disiapkan baginya siksaan yang sangat pedih di dalam neraka wahid nanti di akhirat. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.